Haruskah kita peduli politik? Karena beberapa orang udah mulai beranggapan bahwa politik ini cuma bikin ribut doang gitu. Yang menang siapa juga hidup kita gini-gini aja, nggak merubah apapun gitu. Ya, jadi orang yang bilang begitu itu berarti orang-orang yang ingin supaya masyarakat kita tidak makin cerdas. Gitu ya. Politik itu juga penting. Karena apa? Semua kebijakan-kebijakan di setiap negara itu ditentukan oleh politikus-politikus. Gitu. Meskipun orang mengatakan bahwa politikus itu dipengaruhi oleh orang-orang kaya, misalnya ada pandangan seperti itu kan. Nah, tapi kalau politikusnya itu orang-orang yang sadar bahwa keputusan dia itu akan berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat, dia akan setiap membuat kebijakan itu dia memikirkan semua lapisan masyarakat kan. Ya, tapi itu kan kalau di perfect world itu kan, kalau di dunia nyata kan kayaknya sepertinya sangat jarang sekali. Enggak, ya kan negara-negara yang maju apa kan juga itu gara-gara politikusnya juga. Yang perlu diperbaiki kita adalah mentalitas dari masyarakat kita. Untuk lebih peduli politik gitu. Disamping peduli politik dan cerdas memahami tentang politik. Kalau dia mendapat kesempatan memegang jabatan politik, dia sadar bahwa dia bisa mengambil keputusan-keputusan yang bermanfaat untuk orang banyak. Bukan soal cerdas atau tidak cerdas aja nih. Soalnya orang yang cerdas juga kadang bisa terpengaruh juga. Karena berpikirnya lebih pakai emosi daripada pakai logika gitu kan. Bukan, nah itu berarti belum cerdas masyarakat. Jadi maksudnya ini masyarakat harus cerdas politik. Iya, maksudnya cerdas secara logika berarti kan kalau gitu kan. Kita melihat benar-benar secara logika kalau orang ini terbukti bersalah misalnya, ya berarti jangan dukung misalnya atau apa. Secara logika kan berarti kan. Iya, harus begitu. Bukan karena ini orang ini menggambarkan apa saya nih sepertinya saya melihat orang ini kayaknya dia akan jujur atau apa kepake kayaknya gitu kan. Jadi gini, pilihlah orang-orang yang bermoral tinggi untuk menduduki jabatan-jabatan politis. Sehingga pada waktu nanti dia menduduki jabatan itu, dia tidak melakukan korupsi, dia tidak memanipulasi. Kalau bikin kebijakan ya dia memikirkan dampaknya terhadap seluruh lapisan masyarakat. Iya, tapi bagaimana caranya supaya seluruh lapisan masyarakat, bisa tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah? Menurut saya itu sangat sulit apa gimana? Oh, memang sulit kan? Sulit tapi bisa. Ini seluruh lapisan masyarakat lah ya? Iya. Sulit tapi bisa. Karena saya udah bilang kalau kita bilang sulit berarti bisa. Ya kan? Tapi kalau kita bilang tidak mungkin berarti ya sudah tertutup. Tapi kalau ayah bilang masih bisa, masih ada harapan. Bagaimanapun tetap ada harapan. Jadi kita harus optimis dan kita mendidik diri kita sendiri, mendidik anak-anak muda, ya kan, supaya anak-anak muda itu berani tampil memimpin, menjadi pemimpin Indonesia, menjadi politikus yang bermoral tinggi. Tapi kan kalau misalnya kita fokus ke politik itu kadang memakan waktu juga kan. Oh iya, karir politik yang benar itu memang butuh waktu. Enggak, sorry, bukan karir politik. Sekali lagi ini kita ngomongin yang di luar lingkup pemainnya. Itu harus peduli dengan politik apa enggak kan, itu tadi yang diomongin kan maksudnya kan. Oh, harus peduli. Iya, tapi itu kan memakan waktu dan aku rasa tidak semua orang akan bisa mengerti. Dan itu paten kalau menurut aku. Apapun yang kita lakukan tidak akan seluruh lapisan masyarakat akan mengerti yang mana yang baik, yang mana yang tidak. Ya, tapi lebih buruk lagi kalau orang tidak peduli dengan politik. Kalau masyarakat tidak peduli dengan politik, itu bahaya sekali. Nanti politikus itu akan diisi oleh preman-preman, oleh orang-orang yang bermoral jahat, masuk dia ke politik, mengatur negara ini. Sehingga lebih leluasa lagi ya dalam bermain maksudnya gitu ya. Iya. Karena kan orang-orang udah tutup mata gitu ya. Iya, karena orang-orang sudah merasa bahwa politik itu kotor, jauhi politik, jangan masuk ke politik. Bahaya ini itu. Nah, akhirnya sekali lagi penonton ini tapi ya sekali lagi. Iya, masyarakat kan. Pertama dia tidak mau masuk politik, lama-lama apa? Tidak mau milih, tidak mau ikut pemilu, tidak mau ikut pilkada dan sebagainya, ya kan? Jadi kalau sudah begitu, kalau masyarakat sudah mayoritas tidak mau gitu, maka yang masuk, yang memilih dan yang dipilih juga adalah orang-orang yang moralitasnya rendah. Yang hanya berpikir menjadi politikus untuk cari uang. Kalau sudah terjadi seperti itu, maka negara ini akan hancur. Mungkin ada orang yang berpendapat, sama aja lah mau pemimpinnya siapa aja juga begini-begini aja hidup saya gitu. Ya itu mungkin, salah anggapan itu. Mungkin lebih baik saya fokus aja mengejar karir daripada mikirin politikus misalnya gitu kan. Loh enggak, dia mau mengejar karir juga bisa kan, tapi harus memperhatikan juga politik Indonesia supaya memajukan negara ini. Ya bisa, tapi kan waktunya terbagi. Tidak terbagi. Kan seperti misalnya sekarang gini. Misalnya ayah sebagai pedagang misalnya. Kan ayah tiap hari berdagang. Tapi ikut mengamati situasi perkembangan, kemudian menyalurkan aspirasi
Itu kan tidak butuh waktu banyak. Gitu ya. Iya. Tapi mungkin kalau waktu itu dipakai untuk ayah belajar berdagang lebih lagi, nonton video, belajar marketing, mungkin ayah akan lebih tajam lagi. Meskipun sehebat-hebatnya kita menguasai ilmu perdagangan dan sebagainya, kalau politik itu dikuasai oleh orang-orang yang tidak bermoral, kita tetap akan terjerumus. Akan tetap sulit bergerak jadinya ya. Iya. Nanti pemainnya jadi itu aja gitu ya. Iya. Dia akan bikin kebijakan-kebijakan yang membuat masyarakat ini tidak bisa maju gitu loh. Hanya menguntungkan beberapa orang gitu ya, dan biasanya kelas atas. Kelompoknya dia yang diperjuangkan. Apa yang harus dilakukan ketika pasangan kita dengan mudahnya memutus hubungan? Jadi misalnya dikit-dikit wah bertemu masalah, bukan yang fokus menyelesaikan, tapi sepertinya saya tidak kuat lagi. Gitu kan? Ini pasangan yang belum menikah kan? Mungkin akan menikah misalnya gitu. Iya, belum menikah kan. Ya kalau belum menikah kan memang bebas Mas Ian. Enggak, misalnya akan menikah gitu, misalnya udah. Ya sudah ketemu ini itu. Iya. Ketemu orang tua apa sudah, tapi waduh ada masalah ya. Mendingan muter balik gitu, itu gimana? Iya. Kalau sudah terpaksa menghadapi kayak gitu ya mau tidak mau kita harus menerima kenyataan kan. Menerima kenyataan bahwa dia sendiri secara by nature ya, bahwa dia memang wataknya dia seperti itu. Lah kamu orang mau menerima ndak watak seperti itu? Yang lebih memilih lari daripada menyelesaikan masalah maksudnya? Iya. Nah orang apa? Emang ada yang mau menerima yang kayak gitu? Nah iya makanya kalau orang tidak mau menerima ya memang ya sudah putus aja sudah. Selesai. Silakan cari sendiri pasangan masing-masing. Tinggal kembali ke orangnya aja tapi ya. Iya. Tapi emang kan ada memang orang yang mau menerima, wah yang setiap ada masalah dia lari gitu. Ada orang gitu. Mau. Kalau orang tahu ya tidak akan ada yang mau menerima gitu. Tapi yang terang yaitu orang makanya harus memahami calon suami, calon istri itu harus dipahami. Tapi mungkin kalau kita tipenya pembujuk gitu cocok mungkin kan? Ya tergantung. Jadi kalau memang dari awal sudah disadari bahwa orang ini wataknya kayak gitu, dia tetap menikah. Ya konsekuensinya bahwa sepanjang pernikahan itu harus membujuk terus. Jangan berpikir mau mengubah watak orang lain. Tidak bisa. Jadi ya sudah, kalau memang kita sudah mencium keadaan seperti itu, ya sudah tidak usah dilanjutkan. Buat apa? Kalau orang yang maju mundur maksudnya gitu ya? Karena dia akan poco-poco terus nanti. Sepanjang kehidupannya. Dan mungkin saat ini kita masih punya energinya untuk ngebujuk gitu ya. Nanti pasti akan tergerus nggak? Semakin tergerus? Akan habis pasti, akan hilang kesabaran lama-lama. Capek juga gitu ya maksudnya. Iya. Berarti kalau misalnya ayah melihat seperti itu, ayah mendingan nggak usah kalau ayah gitu ya. Iya, pastilah. Tapi walaupun tapi saya rela berkorban. Saya sangat sayang sekali misalkan. Rela berkorban itu karena waktu itu masih diliputi nafsu. Nanti begitu sudah menikah, kan orang kan kalau sudah didapat kan sudah beda, perasaannya udah beda gitu kan. Dan lama-lama bosan juga ya lama-lama ya. Iyalah pasti. Enak juga ya lama-lama ya. Apakah orang yang sering bersyukur itu sama dengan orang yang cepat puas? Beda. Bedanya apa? Bedanya orang kalau cepat puas tuh setelah dia puas kan dia akan berhenti. Kalau orang bersyukur itu dia targetnya misalnya ini menjadi orang yang punya kekayaan sekian gitu ya kan. Pada waktu dia mencapai pelan-pelan naik sedikit-sedikit itu dia bersyukur terus. Itu orang bersyukur tuh begitu. Tapi tetap maju maksudnya gitu. Iya. Tapi kalau orang cepat puas itu kan pokoknya dia berupaya, ketika dia mendapatkan capaian tertentu terus dia berhenti, tidak berusaha lagi. Nah banyak bersyukur itu bagus. Karena itu akan setiap kali orang bersyukur itu akan mendorong motivasi untuk lebih maju lagi. Makanya dikatakan bahwa di dalam Al-Quran itu bahwa kalau kamu bersyukur maka akan ditambah lagi kan nikmatnya kan. Ya karena memang manusia sendiri itu kalau bersyukur dia semangatnya akan meningkat. Tapi kan ada juga orang yang misalnya ya sudahlah saya segini aja udah gak apa-apa lah. Saya sudah alhamdulillah gitu. Ngapain saya muluk-muluk lagi mikir besok mau lebih lagi. Udah ini saya segini udah alhamdulillah. Ya enggak apa-apa kalau dia merasa sudah puas ya sudah itu namanya kan puas kan. Oh itu puas namanya bukan bersyukur. Iya kan sudah puas, sudah segini aja cukup deh. Sudah puas dia kan. Bukan bersyukur itu ya kalau itu ya. Beda. Kalau bersyukur itu setiap kemajuan, setiap step maju dinikmati dan dirasakan sebagai sesuatu yang indah. Ya, kemudian dia berusaha untuk mempertahankan dan bahkan ingin meningkatkan lagi. Bukan malah berhenti atau melambat gitu ya. Iya. Kalau itu puas namanya. Makanya kalau yang Al-Quran bilang bahwa akan ditambah oleh Allah itu karena orangnya itu sendiri juga merasa ingin bertambah lagi kalau dia bersyukur itu.
Oh gitu ya? Iya. Orang yang bersyukurnya benar justru malah merasa ingin nambah lagi gitu. Iya. Berarti ketika kita bersyukur kemudian kita melambat, tandanya kita puas bukan bersyukur. Iya, puas. Ya, itu bedanya puas sama bersyukur kan di situ tadi Ayah kan udah bilang. Karena ini harus diluruskan nih kalau menurut aku nih. Soalnya banyak orang yang mulai merasa bahwa wah kamu bersyukur tuh itu yang bikin kamu tidak kemana-mana, ambisi kamu kurang jadinya. Karena kamu terlalu gampang sedikit-sedikit bersyukur. Ya udah anggap aja itu hal biasa. Kamu harus ingin lebih lagi gitu kan? Ya itu bedanya bersyukur dengan puas di situ kan. Bersyukur itu menghargai usaha kita. Kalau orang puas itu sudah merasa cukup berhenti. Biasanya fans itu merasa mencapai sesuatu ketika idolanya meraih prestasi. Hal ini terkadang membuat kita lupa sejenak bahwa kenyataannya kita tidak achieve apapun. Kita masih sama aja dengan kita yang kemarin. Gimana menurut saya? Makanya ngefans itu tidak boleh berlebihan kan. Kalau kita berlebihan, energi kita terkuras untuk itu aja. Sementara tidak kembali kepada diri kita sendiri. Tidak ada value yang meningkat dalam diri kita. Value kita tetap segitu, tapi kita hanya mengagum-agumi orang aja. Contohnya sekarang ya, kalau ke luar negeri, misalnya kita ke Korea atau ke Jepang misalnya, sekembalinya ke tanah air, itu yang kita bicarakan adalah keindahan-keindahan di sana dan cerita-cerita tentang bangsa itu yang mencapai prestasi-prestasi yang bagus. Dia tidak berpikir bagaimana supaya apa yang terjadi di sana itu bisa terjadi juga di negara kita. Atau mungkin memang tidak punya kapasitasnya untuk berpikir tersebut gitu kan? Enggak, dan itu dimulai dari diri sendiri. Kebanyakan Ayah lihat seperti itu. Jadi dia mengagumi negara yang dia kunjungi itu. Padahal sebetulnya harusnya apa yang dia lihat, apa yang dia kagumi di sana itu menjadi inspirasi untuk dia juga mencontoh cara-cara yang baik di sana untuk diterapkan di Indonesia. Sehingga kalau orang Indonesia kan banyak yang pergi ke luar negeri juga, secara kumulatif nanti akan terbentuklah model masyarakat yang maju seperti di negara-negara maju gitu. Maksudnya mengambil budaya baiknya itu dibawa ke Indonesia gitu maksudnya? Iya. Ya tapi itu kan mungkin ada juga orang yang begitu. Tapi kalau bukan regulator ya nggak akan kelihatan gitu. Kecuali memang dia pembuat regulasi, bekerja di DPR, MPR atau apa misalnya. Ya mungkin dia bisa doing something gitu. Sekarang kan gini, apa yang akan terjadi pada diri kita besok itu kita nggak tahu. Nah kalau suatu ketika kalau kita sudah punya mentalitas yang baik, ya punya modal yang cukup. Nah, itu kita nanti bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Ya mungkin aja suatu hari mungkin ya. Mungkin aja suatu hari. Tapi kalau misalnya kita lihat kondisi kita saat ini, ya saya hanya orang kerja aja misalnya, ya pasti yang diceritain keindahan-keindahannya aja. Mau bawa perubahan apa ke sini gitu kan? Ini Ayah lihat secara umum ya. Jadi di pemerintahan pun juga begitu. Pejabat apa itu kalau dia keluar negeri balik dari sana bukannya mau mencontoh, tapi hanya mengagumi aja. Balik studi banding gitu misalnya gitu ya. Iya. Kita balik lagi ke orang yang ngefans sama orang terlalu berlebihan gitu ya. Iya. Kadang-kadang soalnya gini diri yang merasa mencapai sesuatu itu kadang-kadang buruk juga ketika kenyataannya sebenarnya kita nggak mencapai apapun. Kalau hanya pada tataran sebagai fans saja, value-nya kan tidak meningkat ya. Soalnya hal itu kadang membuat kita lupa gitu bahwa ya kita hari ini belum ngapa-ngapain misalkan gitu. Kadang-kadang kita kan butuh pecutan juga kan, pressure gitu kan, bahwa kita ini udah setahun ini tidak achieve apapun nih. Ayo dong maju kan, kadang kita butuh pressure itu kan. Makanya orang suruh bikin resolusi setiap tahun kan. Tahun depan tuh akan mencapai apa, 2025 mau apa yang akan dicapai gitu loh. Dan kadang kita harus menghukum diri kita sendiri dengan cara ya mana achievement Anda gitu. Iya. Jadi jangan saya seenggaknya yang sudah saya dukung ini punya achievement sehingga saya senang gitu. Iya. Jangan terlalu sering maksudnya gitu kalau menurut aku sih. Nanti akhirnya sense diri kita mendorong diri kita sendiri tuh jadi hilang sense-nya gitu. Iya. Jadi selalulah kalau menyangkut masalah memperbaiki diri, meningkatkan value, selalulah lihat diri sendiri dulu. Tahun lalu saya modelnya seperti ini. Tahun ini ada perkembangan enggak, ada peningkatan enggak gitu. Kalau enggak ada, ya kita harus koreksi. Sebenarnya apa yang terjadi sama diri kita ini. Makanya aku jujur enggak terlalu senang kalau misalnya orang itu
terlalu ngefans berlebihan misalnya terhadap sesuatu gitu, ya kan? Iya. Sebenarnya bukan nggak seneng karena aku nggak seneng gitu. Aku kasihan gitu justru ngelihatnya. Orang yang kayak gitu dia sibuk memuji-muji orang lain, tapi tidak ada usaha untuk memajukan diri dengan value yang setara dengan orang yang dipuji itu. Makanya aku rasa kita perlu membicarakan ini ya, mungkin ada efeknya mungkin, ya kan, kita cuma bisa berharap aja kan. Karena kasihan jujur melihat orang misalnya nggak terlalu banyak uang, tapi wah karena dia fans sama orang, dia menghabiskan uangnya misalnya untuk beli barang yang nggak dia butuhkan sebenarnya untuk ngedukung idolanya gitu misalnya gitu loh. Iya. Etika dan sopan santun seakan-akan sama dengan bertingkah palsu. Ketika orang bilang bahwa mereka memilih untuk jadi apa adanya, kadang-kadang etik dan kesopanan terpaksa dikorbankan. Tergantung orangnya. Kalau orang yang tidak biasa berlaku sopan, tidak punya landasan moral yang kuat, ya dia akan bertingkah palsu gitu kan. Akhirnya drama kan. Yeah. Pura-pura ini, pura-pura itu, terus itu, dan itu tertekan perasaannya pasti. Tapi kalau dirinya sendiri aja udah biasa sopan maksudnya gitu. Kalau orang sudah biasa sopan, dididik sama orang tuanya untuk menjadi orang yang sopan, terus dia juga punya kesadaran untuk bersikap sopan santun, ya dia enggak ada masalah. Dia melakukan sikap itu ya dia biasa aja, enggak tertekan. Tidak palsu gitu maksudnya. Tidak palsu. Kadang-kadang misalkan ini, salah satu kesopanan itu misalnya kita harus menghormati semua orang misalnya. Tapi kan tidak ada manusia di muka bumi ini yang menghormati semua orang. Ya. Pasti ada orang yang dia tidak hormati sebenarnya. Ya. Gimana dong? Jadi gini, menghormati semua orang itu juga tidak mungkin. Kan ya, orang itu menghormati orang yang pantas dihormati. Ya kan. Jadi misalnya orang-orang yang mempunyai nilai moral yang bagus, orang-orang yang mudah menolong orang lain, sikapnya baik, itu layak untuk dihormati gitu kan. Tapi kan kesopanan menghalangi kita dari memilih-milih yang mana yang harus dihormati. Kesopanan itu kan tandanya semua orang dihormati dong. Kita tidak perlu memilih, karena itu kalau kita jadi orang yang punya moral tinggi, itu otomatis akan jalan sendiri. Walaupun musuh kita sekalipun gitu ya. Bisa, dia akan jalan sendiri itu. Jadi orang yang punya nilai moral yang tinggi, itu dia pikiran sama hatinya itu selalu nyambung dan memutuskan segala sesuatu itu sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung sama dia. Menghormati orang juga begitu. Dia akan melihat orang ini pantas dihormati apa tidak gitu kan. Tapi kan kalau orang apa adanya kan ya apa yang ada di pikiran dia dikeluarin aja. Ya itu orang yang begitu ya tidak baik juga. Gitu ya. Hanya menuruti apa yang ada di pikiran dia saja itu tidak baik, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai yang harus dijaga. Itu arogan justru begitu ya. Iya, ada orang-orang yang begitu memang kan. Ceplas-ceplos, bicaranya seenaknya sendiri, laganya juga seenaknya sendiri. Di masyarakat dia tidak akan diterima sebagai orang yang pantas dihormati. Karena tidak semua apa yang kita katakan itu benar gitu ya. Bisa jadi kita bilang, wah ini orang lu sombong banget tuh orangnya gini misalnya. Padahal sebenarnya orang itu baik, kita cuman belum mengenal dia lebih jauh aja gitu misalnya. Iya, misalnya gitu. Kalau orang ceplas-ceplos langsung keluar, judgementnya keluar duluan jadinya. Yeah. Kita belum belajar, kita udah ngeluarin duluan lah ibaratnya gitu. Belum berpikir sudah langsung keluar pernyataan. Kadang-kadang kecepatan berpikirnya dia itu menyebabkan dia menjadi tidak ada remnya gitu. Sebenarnya bukan kecepatan berpikir sih itu. Ada kan orang-orang yang begitu dia dapat WA masuk, baru dibaca judulnya aja langsung udah dikirim kemana-mana sama dia. Kan ada itu. Oh itu bukan berpikir itu justru. Nah ya makanya. Itu di skip proses berpikirnya justru. Ya itu yang ekstrimnya kan. Saya kasih contoh yang ekstrimnya. Tapi ada juga orang yang dia dengarkan orang ngomong, begitu orang ngomong baru sedikit aja dia udah langsung, oh ini orang arahnya mau ke sana ini. Oh iya. Ya kan, terus langsung dia melakukan misalnya keceplosan gitu kan. Langsung dia ngomong, oh kalau Anda minta supaya saya begini-begini itu ndak bisa, padahal ternyata keliru akhirnya. Itu kan sering orang begitu tuh. Iya. Tapi etika dan kesopanan itu berarti bukan palsu berarti ya, kalau menurut saya. Tergantung orangnya, makanya kan kalau orang yang memang punya menjunjung tinggi nilai moral, ya itu tidak palsu dan itu otomatis keluar sendiri. Oh iya. Tapi kalau orang yang terbiasa
tidak menghargai moral ya dia terpaksa harus drama tadi ya ayah bilang harus drama, harus menganukan membentuk opini seolah-olah bahwa dia itu sebagai orang yang baik dan sebagainya gitu. Tapi berbohong atas nama kesopanan boleh itu? Berbohongnya seperti apa, setingkat apa? Ya misalnya simpel aja lah, misalnya dikasih makanan, oh ya enak kok makanannya, padahal dalam hati kita wah ini saya jangan sampai makanannya menyentuh lidah saya lagi misalnya gitu kan. Misalkan gitu. Kan ada begitu kan, sering ditemui pasti. Iya, kan dia karena ada pandangan katanya orang enggak boleh nyacat makanan gitu kan. Ya kalau dia tujuannya itu mungkin untuk sekedar untuk basa-basi begitu ya enggak ada masalah. Berbohong gak masalah gitu ya? Ya untuk basa-basi kan tujuannya. Enggak kan ditanya misalnya kan. Itu kalau dia ini saya mau jualan makanan ini, Anda boleh coba enak apa enggak? Kalau kurangnya apa saya dikasih tahu. Ya kalau kita bilang oh ini sudah cukup, padahal ternyata enggak enak ya kita bohong. Dan itu bohongnya enggak boleh. Iya. Tapi kalau sekedar kita datang ke rumah orang, kemudian orangnya masak, misalnya bikin makanan atau apa, terus dikeluarkan, ini buatan saya nih, silakan diincipi. Bukan tujuannya untuk minta opini yang berkaitan dengan kepentingan dia. Gak minta kritik lah gitu ya. Ya kita incipi. Kalau kita memang tidak suka ya tidak banyak-banyak juga tidak apa-apa. Tapi kita tujuannya memang ya orang bilang basa-basi itu tadi kan. Tapi kan harus berbohong habis basi harus bilang oh ya tadi saya sudah makan misalnya padahal belum misalnya gitu kan. Ya kan kalau dia perlu dia ngincipi sedikit kan tidak apa-apa. Iya udah ngincipin sedikit, waduh gak enak nih. Oh ya udah kok makannya cuman sedikit misalnya gitu kan. Ya udah cukup, saya udah kenyang misalnya kan enggak apa-apa begitu kan. Tadi udah makan pasti gitu lah. Gak mungkin saya udah kenyang lah. Masa makan 1 sendok misalnya udah kenyang. Ya kan sudah saya incipi. Habis gimana? Daripada kita datang mau silaturahim akhirnya pulangnya jadi berantem kan, lebih baik kan menjaga silaturahim itu lebih penting daripada itu sekedar jujur gitu ya. Tapi kalau di hal-hal yang krusial itu jangan berbohong ya. Iya jangan, enggak boleh. Walaupun atas nama kesopanan dan etika juga. Ya jadi itu tadi kan contohnya begini lah misalnya aku punya perusahaan ya kan lagi buka lowongan, orang interview ya kan sama aku misalnya, terus aku dalam hati misalkan oh ini sih orangnya sudah pasti tidak akan saya masukkan gitu kan. Terus habis itu aku bilang oh ya nanti kita timbang-timbang dulu ya karena sopan kan, kasihan nanti menyakiti hatinya. Tapi aku dalam hati udah tahu orang ini tidak akan masuk lagi, ini terakhir kali dia menginjak kantor ini gitu kan misalkan. itu gimana? Ya kan bohong ya. nanti dia kita kasih tahu bahwa kamu udah diterima. Sebulan kemudian habis itu dikasih tahunya. Kita kasih tahu nanti dia nangis. Iya mas. Ya kita lihat orangnya juga. Termasuk berbohong ya. Kalau orang yang sensitif, tujuan kita untuk menjaga perasaan dia ya enggak apa-apa menurut saya. Enggak apa-apa gitu ya. Tapi ya jangan lama-lama karena supaya dia cari kerjaan lain. Terpaksa jadi berbohong kalau gitu kan. Misalnya enggak langsung dikasih tahu juga enggak apa-apa, tapi jangan lama-lama. Jadi misalnya 2-3 hari sudah dikasih tahu, dikabari bahwa Anda enggak ada. Orang lamar kerja ya lama lah, ngasih taunya bisa sebulan. Loh, masa 2-3 hari mana ada. Loh enggak, kalau sudah jelas kan kamu bilang tadi sudah jelas sudah diterima kok. Kan kadang-kadang kita menahan dulu kadang-kadang kan. Ya itu kalau kita kasih tahu langsung nanti dia nangis di depan kita kan repot. Jadi ya untuk menjaga perasaan nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa menurut ayah sih ya. Perasaan dan etik juga ya. Tapi kalau di dalam hubungan gimana? Dalam hubungan ya kan. Ini penting sekali nih karena nanti takutnya orang nonton ini oh berarti nggak apa-apa saya kalau misalnya saya pergi kemana istri saya bohong misalnya gitu kan. Iya. Banyak orang ya bilangnya oh soalnya nanti ribet kalau saya jawab jujur nanti. Harus menjelaskan. Ya karena dia enggak biasa menjelaskan dia. Kepada pasangan kan kita harus terbuka kan.
Kan ada juga orang yang, kamu kalau sudah sampai video call ya, saya mau lihat kamu di situ bareng siapa aja. Banyak ya, jangan salah, banyak. Teman-temanku sendiri begitu. Kalau sudah sampai kamu video call. Jadi kalau nyampe tongkrongan gini. Ya aku di sini sama ini ada, ya. Ayah pernah itu. Ayah pernah ada orang kayak gitu. Iya begitu kan. Jadi daripada ribet, saya lebih baik saya bilang aja saya ke masjid mengaji. Mengaji di masjid misalnya. Ya kalau daripada ribet tidak boleh. Hah? Tidak boleh kalau alasannya daripada ribet. Gak boleh tuh begitu. Ya itu kepercayaan kan harus dibangun. Oh berarti ini istri saya tidak percaya sama saya kan. Terus dilakukan upaya-upaya membangun kepercayaan supaya ada saling percaya gitu kan. Sehingga tidak terjadi berlarut-larut terus-terusan gitu. Berarti yang diperbaiki ininya mungkin ya, mungkin dikasih tahu bahwa ya saya kesini kerja misalnya atau apa. Ya. Kasih diberi penjelasan tuh harus berarti ya. Penting begitu. Dan kita juga harus mengendalikan diri kalau orang sudah berumah tangga kan ya pergi urusannya apa. Kalau orang laki ya urusan pekerjaan misalnya atau pendidikan, sekolah, ikut pelatihan atau urusan-urusan yang sifatnya itu memang untuk mendukung kebutuhan orang berumah tangga ya enggak apa-apa terus terang bicara. Berarti nggak boleh ya kalau misalnya saya bilang aja lah ke mana gitu biar nggak ribet nanti jelasinnya, itu nggak boleh dengan alasan itu ya. Jadi supaya tidak terjadi begitu ya harus dibangun saling percaya itu suami istri. Biasanya banyak begini udah malam misalnya, oh ya udah saya tidur dulu ya misalnya lagi jauh misalnya, saya tidur dulu ya, terus HP-nya ditinggal di kamar, dia pergi keluar ngakunya udah tidur. Banyak itu begitu tuh. Banyak tuh begitu tuh. Ya banyak yang hal-hal seperti itu bisa terjadi. Tapi ini kan kita bicara masalah kebaikan bersama. Kebaikan bersama ya paling bagus ya orang itu harus saling terbuka dan membangun kepercayaan gitu. Mungkin kalau merasa malas ribet karena misalnya pasangan kita nanyanya terlalu berlebihan, ya itu yang dibenerin gitu ya, bukan malah jadinya bohong gitu ya. Iya. Soalnya kan ya kadang ada juga yang misalnya pergi kemana terus istrinya nanyanya udah kayak FBI gitu ya kan, diinterogasi langsung. Kamu tadi kemana? Terus abis dari situ kemana? Terus sama siapa aja di situ gitu kan? Iya. Mungkin orang capek juga kan kadang-kadang. Iya. Ya ditanya aja, kenapa kamu kok tanyanya detail amat? Ada masalah apa? Gitu kan? Jadi fokusnya menyelesaikan di situnya ya. Iya. Bukan ya udah besok saya nggak usah bilang lagi berarti, bukan begitu ya? Iya. Ya jadi ya ditanya aja. Orang memang harus suami istri itu harus terbuka memang.